Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Mutiara Rahman dengan NIM 11820606015. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai refleks pada tendon manusia. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah praktikum fisiologi hewan. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Baik, saya akan memaparkan landasan teori terlebih dahulu. Ada dua sistem gerak pada manusia, yaitu gerak refleks dan gerak sadar atau terkoordinasi. Gerak refleks ialah aktivitas yang timbul langsung sebagai respon terhadap rangsangan tanpa olahan syaraf sentral bagian korteks. Nah, gerak refleks ini yaitu gerak yang dihasilkan oleh jalur saraf yang paling sederhana. Jalur saraf ini dibentuk oleh sekuen neuron sensorik, interneuron, dan neuron motorik yang mengalirkan impuls saraf untuk tipe refleks tertentu. Gerak refleks yang paling sederhana hanya memerlukan dua tipe sel saraf, yaitu neuron sensorik dan neuron motorik. Gerak refleks disebabkan oleh rangsangan tertentu yang biasanya mengejutkan dan menyakitkan. Gerak refleks terjadi apabila rangsangan yang diterima oleh sel saraf sensorik langsung disampaikan oleh neuron perantara atau neuron penghubung. Wulandari 2009. Adapun untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu ada kursi, batu, senter handphone, dan air mineral. Nah, sekarang langsung saja kita ke langkah kerja. Baiklah, di sini sudah ada tabel hasil pengamatan dari kegiatan yang telah dilakukan. Nah, di sini ada jenis refleks dan juga responnya. Untuk yang pertama yaitu ada refleks pada pupil. Responnya itu berupa pupil membesar. Kemudian yang kedua yaitu ada refleks pupil dengan tiba-tiba. Responnya itu berupa pupil mengecil, kornea mengedip, dan kelopak mata hampir menutup. Kemudian yang ketiga yaitu ada refleks akomodasi pandang. Responnya itu berupa ketika benda didekatkan, pupil mengecil, sedangkan ketika benda dijauhkan, pupil membesar. Nah, untuk yang keempat yaitu ada refleks menelan. Responnya itu menelan air lebih mudah dibandingkan dengan menelan air ludah. Kemudian yang kelima yaitu ada refleks telapak tangan. Nah, responnya itu tangan menghindar dari benda yang dijatuhkan. Kemudian yang keenam yaitu ada refleks patella. Nah, responnya itu patella mengangkat. Kemudian yang ketujuh ada refleks telapak kaki. Responnya itu berupa kaki menghindar dan jari kaki bergerak-gerak. Dan yang terakhir yaitu ada refleks bersin. Responnya itu berupa kelopak mata menutup, bahu terangkat, leher turun, dan kepala menunduk. Selanjutnya yaitu pembahasan. Untuk yang pertama mengenai refleks pada pupil. Dari hasil percobaan menunjukkan adanya perbedaan diameter pupil pada saat sebelum dan sesudah diberi perlakuan, yaitu pelaku menutup mata saat melihat ke arah terang kemudian membuka matanya. Nah, hasil percobaan tersebut sesuai dengan teori. Pada saat sesudah diberi perlakuan, diameternya semakin besar karena otot sirkuler relaksasi dan otot radial berkontraksi untuk mengatur cahaya yang masuk. Burhan 2009. Selanjutnya yaitu refleks pupil dengan tiba-tiba. Nah, ketika mata disenteri oleh cahaya, maka dalam kondisi terang, pupil itu akan mengecil untuk membatasi cahaya yang masuk ke mata. Karena jika terlalu banyak cahaya yang masuk ke mata, mata akan silau dan pandangan menjadi tidak nyaman. Bahkan lensa dan retina mata bisa rusak. Oleh karena itu,
pupil akan mengecil. Selanjutnya yaitu refleks akomodasi mata. Nah, pada saat praktikum itu diketahui bahwa pada saat benda didekatkan, pupil itu mengecil, sedangkan pada saat benda dijauhkan, pupil itu membesar. Nah, pada bagian belakang pupil ini terdapat bagian yang cembung, yaitu lensa. Lensa didukung oleh otot disebut musculus ciliaris atau otot daging melingkar. Nah, apabila otot ini mengalami kontraksi, akan terjadi perubahan ukuran lensa. Hal itu terjadi apabila kamu melakukan pengamatan cermat yang tertuju pada suatu objek tertentu, baik pada jarak yang dekat maupun jauh. Maka kemampuan lensa mata tersebut inilah yang dinamakan dengan akomodasi mata. Selanjutnya yaitu refleks menelan. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa menelan air lebih mudah daripada menelan ludah. Menurut Ronquillo 2011, perbedaan antara menelan ludah dengan menelan air berkenaan dengan produksi saliva yang secara tidak sadar, di mana menurunnya sekresi ludah diatur oleh saraf otonom. Nah, tepatnya saraf simpatik. Sedangkan menelan air lebih mudah karena tidak dipengaruhi oleh kerja saraf otonom, tetapi merupakan gerakan sadar. Selanjutnya yaitu refleks telapak tangan. Benda atau batu yang akan dijatuhkan pada saat praktikum itu pada telapak tangan merupakan stimuli. Nah, stimuli atau rangsang tersebut akan diterima oleh reseptor saraf sebagai pesan, dan pesan tersebut akan disampaikan ke neuron sensori. Lalu neuron tersebut akan memberikan informasi ke otot bahwa batu tersebut harus dihindari dengan gerakan. Semua itu terjadi hanya dalam waktu kurang dari 1 detik. Selanjutnya yaitu refleks patella. Pada saat kita duduk di atas kursi dengan keadaan kaki menggantung, maka patella akan mengangkat. Refleks patella adalah contoh klinis dan klasik dari busur refleks monosinaptik. Tidak ada interneuron di jalur yang mengarah ke kontraksi otot paha depan. Sebaliknya, neuron sensorik bersinapsis langsung pada neuron motorik di sumsum tulang belakang. Selanjutnya yaitu refleks telapak kaki. Pada pengamatan yang telah dilakukan, terdapat perubahan refleks setelah menggelitik telapak kaki pada jari-jari kaki berupa gerakan. Hal ini disebabkan karena pada telapak kaki terdapat reseptor berupa alat Merkel yang pada ujungnya terdapat terminal saraf menyerupai cagak yang menopang sel epidermis. Refleks ini melibatkan banyak efektor yang ikut bergerak karena banyak melibatkan sinaps, sehingga refleks ini termasuk dalam refleks polisinaps. Dan yang terakhir yaitu refleks bersin. Nah, refleks bersin ini merupakan gerak refleks yang terjadi ketika seseorang bersin secara tiba-tiba. Setiap orang akan menunjukkan respon yang berbeda. Prosesnya itu melibatkan banyak sinaps. Pada pengamatan yang telah dilakukan, terdapat perubahan refleks setelah bersin, yaitu berupa kelopak mata menutup dan bahu terangkat. Selain itu, kepala juga menunduk. Hal ini terjadi dari jalur respon eferen menuju pusat saraf yang kemudian berhubungan dengan sinaps lain yang kemudian melanjutkan atau menyampaikan reaksi melalui saraf eferen ke efektor. Nah, reaksi ini akan menunjukkan respon yang berbeda pada efektor lain pada tubuh, seperti gerakan tangan, punggung, dan mata. Dengan melihat hal ini, maka respon refleks bersin termasuk dalam refleks polisinaps. Baiklah, saya akan memaparkan kesimpulan dari hasil kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan. Untuk kesimpulan pertama yaitu gerak refleks ialah gerakan spontan yang tidak melibatkan kerja otak. Gerak refleks dilakukan tanpa kesadaran. Impuls dari neuron motorik langsung menuju efektor di luar kontrol otak. Untuk kesimpulan kedua yaitu mekanisme gerak refleks berlangsung secara spontan di bawah kontrol medula spinalis, yakni urutannya itu dari rangsang menuju reseptor, kemudian menuju neuron sensorik, menuju interneuron, menuju medula spinalis, menuju interneuron, kemudian menuju neuron motorik, menuju efektor, dan terjadilah gerakan.